Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk anak-anakku 10 MIPA 2. Hari ini dalam keadaan yang kita diguyur hujan masih sempat bertemu kembali. Jadi mudah-mudahan tidak menghalangi semangat kita. Cuman barangkali karena ibu harus menggunakan kembali sound agar kalian bisa mendengar suara ibu di tengah deras hujan. Apa kabar semuanya? Untuk hari ini kita bertemu kembali di mata pelajaran ekonomi, lintas minat ekonomi. Tapi sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah semua kita bersama-sama berdoa supaya apa yang kita pelajari hari ini memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya lihat ketua kelas tak berhalangan hadir, jadi saya minta kepada wakil ketua kelas untuk membimbing teman-temannya untuk membaca doa sebelum belajar. Silakan Syasha. Siap, gerak. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa dalam hati menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMA Negeri 2 Sinjai. Pagi luar biasa. Ulang. SMA Negeri 2 Sinjai. Pagi luar biasa. Satu kali lagi. SMA Negeri 2 Sinjai. Pagi luar biasa. Oke. Mudah-mudahan bukan hanya slogan, mudah-mudahan bisa diterapkan sebentar pada saat pembelajaran. Kalian menjadi siswa yang luar biasa dalam belajar, semangat. Yang harus kalian ingat, utamakan jujur. Hari ini kita masuk di materi untuk kompetensi dasar KD 3.3 tetap sama. Ibu lanjutkan materi kita yang minggu lalu. Karena minggu lalu ada tugas edukasi dan saya rasa alhamdulillah sudah ada 3 yang ibu peroleh. Kalian sudah membuat tugas dan tugas kalian sangat bagus. Dan hari ibu kasih tugas untuk membuat bagaimana buah rambutan bisa dikonsumsi dalam waktu yang lama. Bisa dijadikan, temanmu ada yang membuat manisan, ada manisan yang dalam bentuk air, ada airnya, ada manisan yang kering. Dan ibu sangat bersyukur kalian sudah memiliki kreativitas yang sangat tinggi untuk bisa memanfaatkan buah lokal menjadi sebuah oleh-oleh yang sangat berguna, yang bisa menjadi ciri khas dari Kabupaten Sinjai. Dan itulah gunanya kalian diajar ekonomi, diajar kimia, untuk bisa memadukan 2 mata pelajaran tersebut. Dan saya sangat bangga jika semester depan berbuah musim rambutan, kalian sudah bisa menerapkan bagaimana apa yang kalian buat ini, tugas kalian bisa kalian terapkan dan betul-betul bisa menjadi sebuah produk untuk kalian jual. Nah, hari ini yang kita akan lakukan adalah kita melanjutkan pelajaran setelah kalian menjadi produsen. Sekarang kalian harus memahami bagaimana pola tingkah, bagaimana membaca keinginan pasar. Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini sebenarnya. Tapi sebelumnya, saya ingin ada 1 orang dulu atau 2 orang yang mengingatkan teman-temannya apa yang menjadi materi kita minggu lalu, supaya difreshkan kembali kalian punya ingatan. Siapa yang mau? Dea, silakan berdiri nak supaya kita dengar semua. Suaranya agak keras. Pengertian produksi, kegiatan mengkombinasi berbagai input atau masukan untuk menghasilkan output atau produk. Faktor-faktor produksi. Ada 2 macam faktor produksi, yaitu faktor produksi asli dan faktor produksi turunan. 1. Faktor produksi asli, contohnya alam dan tenaga kerja. Faktor produksi turunan, contohnya modal dan keahlian. Yes, bagus. Jadi dia sudah mengemukakan pelajaran atau materi minggu lalu. Yang pertama pengertian produksi, menambah nilai guna barang. Kemudian yang kedua faktor produksi yang terdiri atas 2 asli dan turunan. Masih ada yang mau?
silakan Bu Aziza. Adapun materi minggu lalu termasuk dari bunyi law of diminishing yang berbunyi apabila faktor satu laba ditambah dengan tambahan yang sama secara terus-menerus terhadap faktor produksi tetap, maka hasil produksi seluruhnya akan bertambah hingga pada tingkat tertentu. Kemudian hasil itu akan semakin berkurang. Selanjutnya biaya-biaya produksi, yaitu 1. Biaya langsung, 2. Biaya tidak langsung, 3. Biaya variabel, 4. Biaya tetap, dan 5. Biaya rata-rata. Oke, bagus. Jadi dua temanku sudah merangkum apa inti materi kita minggu lalu. Mari kita berikan aplaus untuk teman kalian, dua orang, Dea dan Nurul Aziza. Ya, semangat. Jangan karena hujan jadi loyo. Oke, baik. Nah, sekarang yang kita akan lakukan adalah bagaimana kita bisa membaca keinginan konsumen kita seperti apa. Karena setiap konsumen itu akan berbeda seleranya, akan berubah nantinya. Ada masa-masa konsumen akan mengalami yang namanya penurunan terhadap keinginan terhadap membeli sebuah barang. Nah, sekarang pertanyaan Ibu, kira-kira dari penjelasan Ibu sedikit-sedikit tadi, ada tidak yang mampu menjelaskan apa manfaat kita terhadap perilaku konsumen? Siapa harus jawab? Manfaat mempelajari perilaku konsumen adalah pemahaman terhadap perilaku konsumen sangat bermanfaat untuk kepentingan penyusunan strategi pemasaran. Melalui pemahaman psikografis konsumen dan juga perilaku penggunaan pemasar dapat melakukan segmentasi berdasarkan variabel tersebut. Intinya seperti ini, ketika kalian mempelajari perilaku konsumen, kalian bisa mengetahui segmen pasar mana tempat kalian menjual. Misalnya, kalau kalian nanti akan menjual buah rambutan dalam bentuk kemasan, kalian akan jual kemana? Kira-kira keuntungannya kalian berapa? Kira-kira nanti faktor-faktor apa yang menyebabkan ada kendala kalian memasarkan kepada konsumen? Nah, itulah yang akan kita bahas hari ini. Jadi bukan hanya sekedar membuat produk yang kalian buat di makalah, tapi juga sekaligus bagaimana kalian bisa memasarkan. Jadi ada beberapa trik yang harus kalian tahu, dibaca lewat namanya segmentasi pasar. Paham sampai di sini? Paham tak? Jadi kita belajar supaya kita tahu. Oh, kalau misalnya saya menjual ke daerah Sinjai Barat, di sana kan daerah dingin. Harusnya saya menjual kemasan buah rambutan yang tidak berair karena dingin. Oh, kalau saya misalnya menjual ke daerah Sinjai Utara, itu karena daerah panas, daerah pinggir pantai, biasanya mereka suka yang ada airnya, apalagi dengan dingin. Airnya dingin itu yang buah rambutan yang dalam bentuk kemasan. Jadi kita harus melihat segmen-segmen pasar seperti apa. Baik, sekarang kita lihat dulu ke layar. Jadi inilah materi kita, perilaku konsumen, masih dalam peran pelaku kegiatan ekonomi. Ibu tampilkan sedikit dulu tentang bagaimana sebenarnya kita sebagai konsumen ini sering terjadi pada saat musim Idul Fitri, Idul Adha. Biasanya ada orang yang seperti ini, mudah-mudahan di kelas ini tidak ada, memborong barang yang terlalu berlebihan. Nah, kalau ini sering terjadi juga, biasanya pada saat bulan puasa. Ada yang ketawa-ketawa, saya lihat, berarti ada yang seperti ini. Oke. Jadi materi kita. Kemudian ini adalah kompetensi dasar kita hari ini, menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. 4.3 menjadikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Kemudian ini adalah tujuan pembelajaran. Jadi setelah sebentar kalian Ibu tampilkan video, kemudian melalui PowerPoint yang Ibu tampilkan juga, nanti kalian akan terakhir bisa mengenali perilaku konsumen dan
kehidupan kalian sehari-hari secara jujur, penuh tanggung jawab, toleransi, kompak dalam bekerja sama dengan kelompok kalian. Karena sebentar kita akan bagi kelompok. Kemudian ini indikator, pengertian konsumsi, tujuan, faktor, yang terakhir teori perilaku konsumen. Dan inilah intinya sebentar yang akan kita pelajari. Bagaimana kita mempelajari perilaku konsumen. Kemudian ini adalah penilaian ibu, tetap sama, ada 3: pengetahuan, psikomotorik atau keterampilan afektif. Jadi tolong sebentar berusaha untuk aktif dalam kelompok, aktif berbicara, mengeluarkan pendapat karena merupakan salah satu penilaian. Sekarang kalian lihat di atas. Jadi ini adalah kebalikan dari pengertian produksi. Jadi konsumsi mengurangi, kalau produksi kembali menambah. Jadi konsumsi bertujuan mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang dan jasa. Ini sudah kebalikannya dengan produksi. Kemudian tujuan konsumsi memenuhi kebutuhan hidup secara langsung atau memperoleh kepuasan yang setinggi-tingginya untuk mencapai kemakmuran. Kemudian faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Ini ada 3 faktor pribadi, psikolog, dan faktor sosial. Ini penjelasannya. Jadi tadi ada 3 golongan, kemudian ini dijabarkan menjadi beberapa poin. Biasanya hal yang paling utama ketika kita mau membeli sebuah barang konsumsi itu adalah cita rasa kita atau selera kita. Misalnya yang perempuan biasanya kalau beli baju biasanya dia lebih pilih warna-warna pink. Nah, kalau laki-laki biasanya warna hitam. Itu namanya salah satu selera atau cita rasa. Jadi berbeda antara gender jenis kelamin. Kemudian faktor sosial ekonomi. Kemudian tingkat kekayaan, keuntungan, tingkat bunga, dan gaya hidup. Kemudian pembagian benda konsumsi. Ini ada 2 benda habis pakai seperti air minum dan benda yang dipakai berulang-ulang seperti HP tak. Itu bisa kalian gunakan berkali-kali. Kemudian peran konsumen. Jadi peran utama seorang konsumen adalah sebagai pemakai. Dia memakai barang dan jasa. Beda dengan produsen, dia berfungsi untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, ini yang Ibu katakan bahwa disinilah sebenarnya kita melihat inti materi kita hari ini. Teori perilaku konsumen itu dijabarkan dalam hukum Bosen 1 dan hukum Bosen 2. Hukum Bosen 1 mengatakan, jika konsumsi suatu barang dilakukan terus-menerus, mula-mula tinggi, namun semakin lama kenikmatan akan menurun sampai akhirnya mencapai batas jenuh. Di situ ada satu, kalau yang laki-laki pasti sudah tidak asing lagi dengan nama ini, CR7. Sekuat-kuatnya CR7 minum setelah dia mengadakan pertandingan sepak bola, barangkali batas maksimalnya 5 botol. Sama juga dengan kalian habis berolahraga. Kalau misalnya habis olahraga di luar, maksimal mungkin kita sebagai orang Indonesia 2 botol. Nah, kemudian setelah itu akan menurun tingkat konsumsi karena bahasa kalian sehari-hari sudah sampai di tenggorokan, sudah mau keluar kalau sudah masuk ke botol ketiga. Baik, ini adalah hukum Bosen 2. Ini adalah salah satu contoh bagaimana teori tingkat kepuasan yang semakin menurun. Kalau ini buah durian, kalau buah durian 1 dimakan dulu masih enak, 2 sudah mulai ada di ujung lambung, 3 sudah mulai mengeluarkan hal-hal yang tidak bagus. Itu dijabarkan juga dalam kurva.
silakan kalian diskusikan dalam kelompok. Baik, hari ini kalian lihat di atas ada 3 pembagian kelompok untuk membahas materi dari LKPD. Jadi kelompok 1, 2, dan 3 masing-masing ada 5 ya kelompok. Ada tadi yang ibu lupa, saya lupa untuk mengabsen kalian. Tidak apa-apa ya, saya ke tengah dulu. Jadi tolong angkat tangannya yang ibu sebut namanya. Andi Gina Sabrina, Dea, Andi Azalia, Miftah, saya terusin, izin. Andi Agus Matotoran, Andi Nurul Isatul Aziza, Nurul Aziza Putri Amin, Khairul Saleh, Syasha, Aprijal, Nurjana, Rosdiana, Ahmad Fahmi, Fatima, Asmar. Satu orang tak hadir, Miftah. Ada yang tahu kabarnya Miftah kenapa, sakit atau izin atau bagaimana? Izin? Oke. Sekarang lihat pembagian kelompok tadi atas. Saya kasih waktu kurang lebih 3-4 menit. Mari bergabung dengan kelompok Anda masing-masing. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, silakan bergabung. Laki-laki bantu temannya perempuan. Saling bekerja sama adalah salah satu penilaian ibu bagaimana kalian bisa menemukan teman kelompok kalian dan membentuk kelompok. Sudah? Ibu absen kembali. Kelompok 1, angkat tangan. Kelompok 2, kelompok 3. Baik, terima kasih. Jadi ibu akan membagikan LKPD. LKPD ini akan kalian kerjakan kurang lebih 10 menit disertai dengan presentasi masing-masing sebentar. Siapa yang kalian tuju silahkan ke depan. Cukup 5 menit sebentar presentasi. Dan saya harap yang presentasi adalah yang betul-betul bisa mewakili kelompok kalian. Kelompok 1, yang kelompok 2, dan kelompok 3. Oke. Jadi masing-masing kelompok sekitar 5 menit untuk mengerjakan. Di atas, yang lainnya tolong bagi siapa yang mau menjawab nomor 1, 2, 3 dan selanjutnya supaya kalian bisa saling berbagi. Baik, satu kelompok. Sudah semua? Sudah? Oke.
Nah, sebelum kalian mengerjakan LKPD, Ibu tampilkan video dan silahkan kalian perhatikan pertanyaan yang ada di LKPD kalian itu akan termuat dalam video berikut. Jadi tolong semua perhatikan, jangan dulu melihat apa yang ada di LKPD. Mari kita sama-sama menyaksikan video terlebih dahulu. Bentar ya, Nak.
Perilaku konsumen sudah mengalami banyak perubahan. Sebagian konsumen pergi ke toko untuk membeli bahan makanan dan barang keperluan rumah tangga. Tapi sebagian lainnya memilih lebih aman berada di rumah. Menurut para peneliti di firma konsultan Category Partners, perilaku konsumen telah berubah dengan cepat sejak awal pandemi. The first shift happened in early March, and that was starting sort of what we think of as the recognition awareness phase, where consumers sort of woke up to the fact that, hey, something's going on here. Maybe I ought to stock up on something. When we got into mid-March, that's where we hit what we kind of characterize as wave 2, and that was really panic buying, if you will. Toko bahan pangan kini menjual 70 hingga 90% lebih banyak makanan dibanding periode yang sama tahun lalu. Warga membeli dalam jumlah besar karena takut kekurangan bahan pokok. Di bulan April, setelah warga lebih tenang dan menyadari mereka tidak akan menghadapi kekurangan makanan, fase ketiga dimulai, yakni fase karantina. Banyak orang kehilangan pekerjaan dan banyak yang beralih dari memesan makanan ke memasak di rumah. Jadi daftar belanjaan makanan lebih dipikirkan dan direncanakan secara matang. Menurut para ahli, setelah karantina dicabut, maka fase keempat akan menyerupai resesi ekonomi tahun 2008-2009. Daya beli akan menurun signifikan dan menghantam sektor retail. Pandemi telah memaksa warga untuk mencoba pengalaman berbelanja secara daring, dan tren itu mungkin akan berlanjut setelah pandemi. Only 4% of groceries were purchased online prior to coronavirus. Now that number is over 25% in under a month. So people are taking categories they would only buy in the store and beginning to try buying them online for the first time. Krisis juga mengubah daftar belanjaan warga Amerika. Penjualan sarung tangan sekali pakai naik 670% sejak awal Maret, dan penjualan obat flu meningkat 535%. Warga juga membeli lebih banyak makanan yang tidak mudah rusak, seperti kacang-kacangan, keripik, dan kue kering. Hal yang sama terjadi pada peralatan olahraga, serta hal-hal yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang di rumah. Sementara para pakar sepakat pandemi COVID-19 akan memiliki efek jangka panjang baik bagi pembeli maupun penjual. Dan ketika pertokoan nanti dibuka kembali dengan tatanan kenormalan baru, kebiasaan warga untuk membeli barang-barang tertentu dan menimbunnya di rumah mungkin masih akan terus berlanjut. Dari Arlington, Virginia, saya Hadi Yohanes dan tim VOA. Jadi silakan dibagi. Siapa yang menjawab 1, 2, 3, supaya kita bisa se-efektif mungkin untuk bisa menjawab 3 soal per 1 LKPD. Kalau ada yang tidak dimengerti, tolong ditanyakan ya, nak. Sambil kalian bekerja, juga ambil nilai untuk psikomotor dan afektivitas. Ini kalau
Ya. Yang agak besar suaranya, bisa dengar. Yang bisa presentasi, yang bisa berkali dengan suara besar. Meskipun di luar bisa adalah harus bisa presentasi dengan suara yang jelas. Jadi ini teman saya yang besar suaranya. Kalau ada yang untuk penggaraan suara tentang presentasi, katakanlah. Ya, baca soalnya, supaya mereka mengerti apa yang kita jawab. Ada masalah dari KPD? Paham semua pertanyaannya? Dan karena waktu, karena kita kembali pertemukan dengan hari yang baru hari Jumat, jadi barangkali saya hanya membatasi satu pertanyaan. Kalau ada pertanyaan dari kelompok lain, satu saja ya nak. Gimana? Kelompok satu bagaimana? Bisa? Bisa. Kelompok dua?
3? Bisa, Bu. Kalau kalian seperti ini setiap hari, maka kalian pada akhirnya menjadi orang-orang yang sukses, bisa menyelesaikan dengan bekerja sama antara satu sama lain. Jadi ingat, ketika bekerja dengan kelompok jangan mementingkan kepentingan Anda, tapi harus bisa kalian untuk saling bekerja sama. Baik, kita mulai. Mari kita dengarkan presentasi dari kelompok 1. Aku butuh sound. Sudah begitu besar suaranya. Yang lain kelompok 2, kelompok 3, mari kita dengarkan sama-sama hasil diskusi dari kelompok 1. Silakan, Bu. Di situ saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan apa yang telah kami diskusikan. 1. Jelaskan pengertian konsumsi. Jawaban. Konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghasilkan nilai guna barang atau jasa. Nomor 2. Dari video di atas, apa yang dapat Anda simpulkan berkaitan dengan pola perilaku konsumen sebelum dan sesudah terjadinya COVID-19? Keadaan dan sesudah COVID. Sebelum COVID, masyarakat cenderung berbelanja secara eceran. Setelah COVID, masyarakat cenderung berbelanja borong dalam fase depan karena adanya ketakutan dan ketersediaan barang konsumsi. 1. Sebelum COVID, sistem penjualan dilakukan secara langsung. Setelah COVID, masyarakat melakukan transaksi secara online. 2. Barang yang cenderung diborong masyarakat adalah barang konsumsi berupa makanan yang tahan dalam jangka panjang. 3. Jelaskan teori konsumsi. Teori konsumsi dijelaskan. Teori 1. Gosen. Jika pemenuhan akan suatu barang dilakukan secara terus-menerus, maka rasa nikmatnya mula-mula sangat tinggi. Namun semakin lama kenikmatan tersebut semakin berkurang sampai akhir mencapai titik jenuh. Teori Gosen 2. Seseorang selalu berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang beraneka ragam, sehingga setiap kebutuhan yang dipenuhi mempunyai intensitas yang sama. 1. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Jadi sudah presentasikan hasil kelompoknya sebanyak 3 pertanyaan. Jadi kelompok lain kalau ada yang ingin ditanyakan silakan, tapi berharap hanya satu anak karena saya dibatasi oleh waktu. Siapa yang sekarang? Oke, Nurul dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Silakan didengar dan disimak baik-baik pertanyaan dari kelompok 2. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Ada pertanyaan
konsumen kalian sudah tahu bagaimana tingkat seleranya sesuai keadaan geografis yang sedang kalian pertimbangkan. Ibu berharap kalian mampu menerapkan di lapangan nanti ini. Nah, sebagai penutup untuk hari ini masih ada satu kali pertemuan minggu depan. Jadi minggu depan kita akan mempelajari sebuah kurva namanya circular flow. Itu ada 3 kurva materi, bisa kalian buka di buku literatur kalian dan sebagian akan dimiliki di buku apa. Bagaimana cara membaca circular flow 2 sektor, 3 sektor, 4 sektor. Jadi sebelum ibu masuk di materi minggu depan, ibu berharap kalian sudah memiliki pengetahuan dasar apa itu circular flow dari 3 jenis ini. Paham nak? Nah, karena sudah waktu, mari kita sama-sama menutup pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang ibu berikan, apa yang kalian diskusikan itu memiliki manfaat untuk diri kalian dan orang banyak. Nah, sekarang untuk terakhir penutup, ibu berharap ada satu orang kembali yang memimpin doa menggantikan ketua kelas yang sedang berhalangan. Jadi tolong diinformasikan kepada teman Samista bahwa minggu depan kita akan kembali dan sudah bisa bergabung kita minggu depan. Siapa Syasha bisa memimpin doa? Silakan memimpin doa pada teman-temannya yang lain. Setelah kita melakukan pembelajaran di pagi ini, marilah kita berdoa bersama-sama dalam hati mengucapkan dan mulai. Sudah selesai. Salam kepada guru. Sebelum ibu tutup, mari kita beraplaus untuk semua yang telah kita lakukan hari ini. Aplaus yang penuh semangat. SMA 2 Sinjai. Ulang. SMA Negeri 2 Sinjai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi